Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan gue Yan Bunaken di vlog kali ini. Masih di pinggir laut, cukup panas juga. Eh, Kali ini gue pengen cerita soal koran Slank. Ya, bulan Maret tuh identik dengan ulang tahun kakak Slank dan koran Slank. Karena kebetulan koran Slank juga lahir di tanggal yang sama, 10 Maret 2002. Banyak hal seru nih seputar koran Slank. Kalau mau sedikit mundur lebih ke belakang di era 90-an, memang udah ada namanya Buletin Slank. Pulau Biru pernah bikin Buletin Slank. Ini yang akan jadi cikal bakal koran Slank, ya Buletin Slank ini. Kalau dulu tuh Buletin Slank lebih ngebahas soal tentang band-band potlot yang ngeluarin album kayak Slank, Kidnap, Opi, Imanes. Sampai 98 ada edisi Well Willy. Jadi tiap artis potlot yang ngeluarin album dibahas di Buletin Slank. Tulisannya ya, slangean sih dengan bentuk huruf yang semau gue menurut. Tapi memang belum dijual luas ke agen-agen koran di seluruh Indonesia. Balik koran Slank, sebenarnya ini lebih ke terbitnya koran Slank itu visi misinya pengennya sih membuka wawasan slanker agar lebih peka terhadap situasi sosial, politik, dan budaya sekitar. Jadi, stigma orang tentang slanker tuh negatif, urakan, pokoknya hal-hal negatif yang dilekatkan ke komunitas slanker. Padahal nggak sedikit tuh slanker yang berprestasi. Contohnya dengan terbentuk Slank Fans Club di berbagai daerah, hal ini bisa menampung ide-ide kreatif anak muda, khususnya slanker. Dari bikin merchandise, belajar jadi kecil-kecilan dengan bikin mini konser slang. Ya minimal buat peresmian SFC-nya lah. Mulai lebih teratur lah. Banyak deh hal-hal kreatif ini bikin anak slanker. Tapi di satu sisi memang nggak bisa dipungkiri, ketika konser slang berlangsung, ya masih banyak lah yang pengen oknum-oknum yang pengen nonton gratisan dengan cara ngejebol pintu stadion. Jadi zaman itu kan era 90-an sampai awal 2000-an tuh zamannya konser berpuluh-puluh kota. Itu ada aja tuh di berbagai kota yang oknum-oknum slanker yang pengen ngejebol pintu stadion atau pintu gor buat nonton gratisan. Alasannya gue fans fanatik yang ini. Ya, tapi nggak kayak gitu juga kali. Orang bikin acara kan ada butuh dana segala macam, kerja keras. Nah, gimana caranya kita minimalisir hal tersebut? Caranya edukasi, brainwash, cuci otak lah istilahnya. Mulai koran Slank kita bikin tulisan yang liputan konser di berbagai kota diliput di koran Slank. Dan di kota-kota yang tiketnya sold out, artinya dengan slanker SFC yang mulai terkoordinir rapi, dengan beli tiket antri tertib, itu kita kasih apresiasi dengan meliput beritanya, diangkat. Contohnya kayak di Malang dan Bandung, ini dua kota yang jadi contoh, dan kemudian virus positifnya menyebar ke berbagai kota, mana tiket bisa sold out dan mereka nonton dengan tertib, menikmati konsernya. Itu yang dilakukan koran Slank salah satunya. Nah, di koran Slank ini tuh ada berbagai rubrik sih. Ada beberapa rubrik yang di buku buat slanker yang kreatif ingin nulis menuangkan pikiran-pikirannya, yaitu di opini slanker atau di PIS, pembaca dan isi suratnya. Selain itu ada rubrik intro Indonesia yang ini lebih berat sih bahasannya, lebih ke politik, hal-hal sosial di sekitar kita sih. Pengennya sih ya gimana caranya anak muda juga peduli dengan lingkungannya begitu, bukan cuma sekedar asik dengan dunia mereka, ya nongkrong genjreng-genjreng atau hal-hal yang ada manfaatnya. Maksudnya
dengan kekuatan Slangker yang basis masa militan sekian banyak ini anak, berarti kita bisa bikin kegiatan yang kreatif, setidaknya buat lingkungan kita di sekitar kita gitu. Efeknya apa sih? Nah, itu salah satu tugas koran Slang juga sih, ngasih pendidikan, wawasan. Selain itu juga ada liputan di koran Slang, ada liputan bukan hanya tentang Slang sih. Ada band-band dalam negeri lainnya atau band luar negeri yang konser ini di Indonesia, di Jakarta, kita ngeliput konsernya. Membuka wawasan musik juga buat teman-teman Slangker. Gimana cara mereka mengapresiasi grup band di luar Slang. Soalnya kan udah ada banyak juga tuh Slang nggak konser di satu kota, tapi di satu pertunjukan, tapi bendera Slang berkibar. Ya nggak apa-apa sih kalau mereka nonton dengan tertib, apresiasi lagu-lagu dari band yang tampil tersebut. Tapi hal yang sangat disayangkan adalah udah Slang yang nggak ada di situ, mereka ngibarin bendera Slang dan menuntut band yang sedang tampil untuk membawakan lagu-lagu Slang. Oh my god. Etis juga tuh. Kenapa gue bilang gini? Karena gue hadir sendiri di saat itu di salah satu konser, lagi ngeliput konser band lain. Ketika ada sekelompok oknum Slangker yang mengibarkan bendera Slang dan merangsak maju ke depan panggung, memaksa band yang tampil untuk membawakan lagu Slang. Ya nggak etis lah. Masa lu maksain kehendak lu di acara orang. Hal-hal kayak gini yang pengen dibenahi gitu. Mungkin nggak 100% berhasil, tapi minimal bisa mengurangi lah. Dengan cara bagaimana mereka bisa menghargai band lain di luar Slang ya. Kayak di koran Slang ada liputan tentang grup band lain. Ada juga rubrik Mawar Merah. Ini rubrik buat cewek single. Ada hal positif yang bisa diambil dari kegiatannya atau apa yang dilakukannya. Terus ada rubrik Bunda Ku Sayang. Ini lebih ke tulisan Bunda. Bagaimana Bunda, banyak sih yang ditulis dari Bunda ini. Pengalaman Bunda meliput Slang, menemani ke Slang, pengalaman Bunda menghadapi Slangker, gimana masa mudanya Bunda, Yvette dan lain. Dan akhirnya tulisan beliau disatukan dalam bentuk sebuah buku. Selain itu ada rubrik Kan 9. Kan 9 lebih ke ya tanggal lagu lah, tanggal iseng-iseng versi Kan. Banyak juga rubrik Welcome to Potlot untuk band yang udah punya nama, tapi kalau wawancara di koran Slang harus datang ke Potlot, itu sih intinya. Terus ada juga rubrik Mukegile. Nah, Mukegile lebih ke pendatang baru, band-band pendatang baru yang menurut Kan musiknya keren. Nah, bisa tampil beda lah dengan tren yang ada saat itu. Yang paling banyak dicari juga, yang paling sering ditunggu adalah tulisan dari Rustam Rasa Manis. Ya, ini orang lama di Potlot dan salah satu yang orang lama juga dari Buletin Slang, kemudian ikut menulis juga di koran Slang. Beliau punya rubrik Halaman Belakang Rumahku. Posisinya memang di halaman belakang koran, bersanding dengan tulisannya Biko Sabri, Pesan Dalam Botol. Mas Biko juga orang lama juga di Buletin Slang, yang kemudian ikut bergabung di koran Slang juga. Selain Budi Aceh, pimpinan redaksi, ada juga Hans Miller Banur ya, almarhum, wartawan senior yang ikut nyumbang tulisan juga di koran Slang. Ya banyak deh rubrik-rubrik lainnya, tapi gue pengen ngebahasnya artinya gini, gimana dampaknya koran Slang bisa mengubah perspektif Slangker, cara apresiasi ke band lain, bikin hal-hal yang kreatif. Di berikutnya ada beberapa video yang dari teman-teman Slangker, pembaca Kans yang mereka kirim ke gue tentang kesan mereka tentang koran Slang. Lo bisa simak di video-video teman-teman kita ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sawang dari Jambi.
Ini merupakan beberapa koleksi koran slang dan kemudian berganti jadi koran slang. Saya akan di sini bercerita tentang koran slang itu mengingatkan masa-masa dari zaman sekolah. Hari ini cukup rindu dengan koran slang. Jadi saya coba buka kembali koleksi saya yang masih ada. Beberapa ini ada juga yang kecilnya. Nah, ini edisi terakhir nih, edisi 89. Habis itu nggak keluar lagi, sayang banget. Padahal koran slang banyak menginspirasi kita, slankers khususnya, dan juga bahan bacaan saat dulu belum ada ya media sosial seperti sekarang. Tentunya di sini kita tahu informasi tentang slang dan juga band-band lainnya maupun tulisan-tulisan dari slankers ataupun tulisan-tulisan dari kontributor yang ada di koran slang sendiri. Koran slang terbit mulainya 10 Maret 2002 saat itu. Alhamdulillah beberapa tulisan saya juga pernah dimuat. Itu juga asiknya di edisi 77 ada tulisan saya. Mungkin kalau teman-teman punya koleksinya bisa buka, dan salah satunya saya tempel juga di sini tulisan saya. Akhirnya saya bingkai, itu sudah ditandatangani oleh personil dan bunda sendiri. Kita slankers jadi cukup banyak wawasan dengan koran slang tentang Indonesia, tentang juga inspirasi, dan juga ada review buku maupun band-band indie yang tidak ada mungkin di koran lainnya ataupun majalah lainnya. Nah, sayang banget koran slang ini nggak terbit lagi, tapi melalui koran slang saya juga belajar menulis karena juga saya hobi. Akhirnya saya coba menulis, baik itu laporan saat itu terkait slang Pemkot Jambi dan beberapa dimuat. Saya juga dapat teman yang di kota lain, seperti ada Bang Ardu, anak Medan, ada Bang di Lombok, di NTB saya pernah ketemu, dan juga yang ngangkangin salah satu slankers dari Bogor saat itu, Bang Iwan Bunake. Terima kasih Bang sudah bisa kenal abang, dan juga yang ngangkang lainnya Bang Arif Pis, dan teman-teman lainnya, baik saudara Bang Abdi sendiri, Bang Budi Asih. Di sinilah saya banyak belajar, dapat inspirasi juga. Tentunya sangat bagus. Mudah-mudahan bisa terbit lagi deh kalau bisa. Kalaupun enggak, di zaman digital mungkin bisa membuat suatu weblog sehingga slankers dan juga teman-teman lain di luar slankers yang pengen memberikan kontribusi menulis mungkin bisa. Oke, happy sama ulang tahun koran slang meskipun udah nggak terbit lagi. Salam dari Jambi. Halo, salam plur buat kita semua. Ya, di bulan Maret ini seperti biasa kita slankers itu pasti spesial ya, karena biasanya kita merayakan ulang tahun Kakak Slang 10 Maret. Selain itu kita ada yang lain seperti ini, kan slang, koran slang ya. Itu 10 Maret 2002 didirikan kan slang untuk slankers supaya lebih dekat untuk mengetahui segala informasi. Di kan slang itu setahu saya pempretnya itu Mas Budi Aceh, terus seperti Bunda Ipet, Bang Iwan Bunaken itu selalu menyumbangkan tulisan-tulisannya di dalam juga, atau Rasta Manis juga itu sering muncul, saya lihat setahu saya. Di Kans itu lumayan banyak tulisan-tulisan ataupun programnya seperti Welcome to Potlot itu interview untuk band-band baru, terus juga interview untuk band lawas juga, itu sangat banyak di situ.
berita soal film dan lain sebagainya. Yang kita Slangers rindukan itu biasanya seperti games seputar slang yang sering kita dapat hadiah seperti t-shirt untuk sekitar 4 atau 5 pemenang kalau tidak salah ya. Di Kans itu juga ada yang namanya itu Kans 9, itu seperti 9 unggulan musik untuk bulan itu menurut Kans tanggal lagu ya. Seperti majalah lain juga ada zodiak, cuma untuk di Kans disebut bulan dan bintang ya. Itu yang selalu kita tunggu di setiap bulan ya. Harapannya buat kita semua itu Kans itu terbit lagi ya. Walaupun sekarang sudah gencar untuk berita online ya, mungkin kita Slankers masih berharap itu bentuk fisik masih ada ya, karena kita yang pengoleksi itu pasti masih akan selalu mencari yang namanya koleksi fisik ya. Itu saja dari saya, Ahman, dan Makassar Slankers Group mengucapkan selamat ulang tahun Kakak Slang, selamat ulang tahun Kans Slang. Peace. Halo, nama saya Agung. Saya mungkin salah satu penggemar yang mengikuti Kans dari mulai terbit di di bonusan album Virus Roadshow. Seingat saya itu dapat koran-koranan slang. Wah, habis itu tiap bulan impiannya cuman beli tabloid tuh, koran-koranan slang. Walaupun di Jogja dulu sempat susah, tapi malah itu tantangan. Dan kesannya koran slang itu gimana ya, suatu, apalagi pas kita jadi slanker itu yang ditunggu-tunggu kabar dari mungkin media belum seperti sekarang. Jadi kita tunggu informasi seputar slang dan slanker ya dari koran slang. Terus kalau komunitas atau fans club dimanapun itu, kalau bisa kegiatan positif mereka bisa dimuat di koran slang, wah pasti suatu kebanggaan, suatu pencapaian tersendiri bagi fans club yang ikut terliput diberitakan di koran slang. Jadi sangat berpengaruh lah buat di masanya. Semoga koran slang bisa terbit lagi dengan reinkarnasi di era digital ini yang semua serba online. Mungkin bisa jadi, entah itu wujudnya apa, yang penting kalau ada lagi insya Allah tetap bakal jadi bacaan nomor 1 lah buat slang dan slanker khususnya, dan pecinta musik pada umumnya. Karena Kans itu meliput bukan hanya slang tapi dunia musik, dunia seni, di situ semua ada. Peace. Ya kayaknya sampai di sini dulu video gue. Tapi masih ada berapa ya, mungkin gue akan bikin beberapa video lagi tentang koran slang, karena masih banyak teman-teman yang ngirim video pesan mereka tentang koran slang di ulang tahun koran slang kemarin. Walaupun korannya udah lama nggak terbit, 10 tahunan ya, nggak pernah terbit lagi setelah edisi 89. Tapi ternyata masih banyak yang ingat tentang koran slang. Makanya gue kepikiran buat bikin beberapa vlog tentang koran slang. Ya, nantikan di vlog berikutnya cerita tentang keseruan koran slang, karena masih banyak hal seru yang akan gue bahas seputar koran slang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Peace.